Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada hari ini, di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1446 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah SWT dan kesehatan iman, Islam dan ihsan tentunya, kesehatan jasmani dan rohani. Dan dengan semua kenikmatan itu, baik yang jasmani dan rohani, bisa kita syukuri kepada dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita hingga sampai hari ini masih diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk senantiasa meminta ampun, beristighfar kepada Allah SWT. Dan di bulan ini banyak sekali peristiwa yang terjadi, di antaranya adalah hari lahirnya Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah dilahirkan dalam sejarah disebutkan di hari Senin, tepat di tanggal 12 Rabiul Awal. Mungkin ada jalur riwayatan yang berbeda yang menyebutkan tanggal yang tidak sama, tetapi tidak perlu menjadikan perdebatan. Intinya di bulan Rabiul Awal Rasulullah SAW dilahirkan, dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, yaitu hadis-hadis yang termaktub dalam kitab-kitab yang baik yang sahih ataupun yang kitab-kitab jami, maksudnya baik dalam kitab sahih yang jami, kitab yang besar yang mencakup banyak pembahasan, ataupun kitab-kitab sunan yang termaktub dalam kitab-kitab yang telah dikenal oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Teman-teman sekalian, di edisi kesempatan di siang hari ini saya izin kembali berbagi, kali ini di kitab Sahih Muslim di halaman 49 jika kitabnya sama, di Kitabul Iman, kitab iman, di nomor hadis yang ke-52. Ya, di 52-nya ada beberapa pecahan, cuman kami akan menyampaikan satu saja, dan mungkin tambahan daripada hadis yang setelahnya menguatkan hadis yang disebutkan di dalam hadis riwayat Sahih Muslim ini, di kitab Sahih Muslim, di Kitabul Iman, kitab tentang iman, dan di nomor hadis 52. Langsung saja merujuk kepada redaksi hadisnya. Rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu jami'an. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada mereka semuanya, meriwayatkan hadis ini sampai kepada Imam Muslim dan sampai kepada kita tentunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Rasulullah pernah bersabda, jaa ahlul yamani, yaitu telah datang kepada kalian penduduk Yaman, ya. Ahlul ini berarti penduduk Yaman. Hum araqqu abidatan, mereka itu adalah orang yang lemah lembut hatinya, atau hatinya yang lemah lembut. Al-imanu yamanin, dan iman itu ada di Yaman. Wal fiqhu yamanin, dan ahli fikih pun juga berasal dari Yaman. Wal hikmatu yamaniyatun, dan ahli hikmah pun juga berasal dari Yaman. Artinya di sini Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan ya penduduk Yaman, itu penduduk yang berasal dari daerah atau negeri Yaman, tentang keutamaannya, yaitu tadi tentang keimanan tidak diragukan lagi, ahli fikih juga dari sana, dan juga wal hikmatun yamaniyatun, jadi orang yang paham hikmah, yaitu dari mulai keimanan, fikih, dan hikmah, itu juga berasal dari Yaman. Rasulullah mengakui keunggulan penduduk Yaman dari tiga hal ini yang disebutkan dalam hadis ini. Artinya, jika ada yang mencela apa yang sudah Allah dan Rasulnya akui tentang kebenaran keimanan mereka, tentang pemahaman fikih mereka, dan juga tentang hikmah yang ada pada penduduk Yaman, maka kemungkinan ada dua golongan. Jadi orang yang membenci yang telah Rasulullah sebutkan kebaikannya, kemungkinan hanya ada dua golongan. Pertama, kaum kafir atau kufar, dan juga yang kedua adalah kaum munafik, orang yang beriman tetapi masih mencela saudara yang seiman ataupun meragukan apa yang Rasulullah ucapkan. Hadis ini sahih dalam kitab Sahih Muslim dan juga diriwayatkan akhrajahul Bukhari. Artinya juga sahih diriwayatkan di kitab Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 4389, seperti itu. Jadi jika kita masih meragukan yang Rasulullah bawa, yang Rasulullah ucapkan berupa hadis-hadis, apalagi ini hadisnya sahih di Sahih Bukhari dan Muslim, lalu apa yang akan kita jadikan bukti bahwasanya kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Kita peringati hari kelahirannya, kita peringati ketika bulan Rajab masuk. Kenapa kita juga masih tidak percaya dan masih membenci yang Rasulullah cintai? Maka sudahlah semestinya orang yang mencintai sesuatu pasti akan mengikuti apa yang dicintai oleh yang
yang dicintai tersebut. Jadi kita mencintai sesuatu dan sesuatu itu mencintai, mengakui kebaikan sesuatu, pasti kita juga akan ikut mencintai apa yang disebutkan oleh orang yang kita cintai tersebut. Nah, di sini sebagai bukti kita dengan di antaranya mengenang kisah Rasulullah SAW dengan membaca sirah di acara Maulid Nabi misalnya, atau yang sebagainya tersebut yang ada kaitannya dengan sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Artinya jika demikian benar-benar kita mencintai aplikasinya lewat dengan memperingati hari lahirnya Nabi yang kita kenal dengan Maulid ataupun Maulid Nabi tersebut, kita buktikan dengan pendalaman pemahaman kita terhadap hadis-hadis Nabi yang telah terucapkan dan juga termaktub tercatat dalam kitab Sahih yang telah ada di tempat atau di rumah kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan di kitab Sahih Muslim dan juga tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu apalagi yang akan kita ragukan? Jadi jelas ya, kami ulangin agar lebih jelas, sesungguhnya penduduk Yaman itu adalah orang yang hatinya lemah lembut. Iman juga dari sana, ya kan? Keimanan juga ada di Yaman, dan ahli fikih juga dari sana itu. Ahli fikih juga ada di Yaman maksudnya. Dan ahli hikmah pun juga ada di Yaman. Rasulullah mengakui 3 keunggulan penduduk Yaman, yaitu dari sisi iman, fikih, dan juga hikmah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa ditangkap dan bisa diterima dengan pemahaman keimanan, terbukanya hati. Jangan sampai kita membenci sesuatu yang Rasulullah akui keunggulannya, sisi keimanan, sisi fikih, dan pemahaman hikmah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan juga keriduan dalam hati untuk menerima apapun yang Rasulullah sebutkan keutamaan dan keunggulan mereka, meskipun di hati kita terasa berat, mungkin juga belum sampai kepada meresap ke dalam hati. Jika telah meresap ke dalam hati, maka kita akan bisa mencintai apa-apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai tersebut, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada kekurangan dan salah dalam pembacaan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.